saya Muklisin dari Pariaman. Baik, saya langsung saja terkait tadi dari awal kita cerita mabot. Mungkin yang lain-lainnya banyak sih pada akan nanti. Tapi untuk hari itu saat ini adalah mabot. Yang inti saya tanyakan adalah terujung tadi masalah memproduksi. Mungkin sebagian orang sudah membuat. Nah, yang di masalah itu ujung cerita Bapak antara tadi bahwasanya pasar pasti kita cari. Nah, sejauh mana pasar tentang itu mabot ini? Artinya, kalau kita ini yang memproduksi bisa dengan sampah yang tersedia, pakan yang tersedia banyak, otomatis kita akan bisa menyediakan memproduksi yang banyak. Untuk hari ini mungkin sedikit, untuk pakan kita akan sendiri. Tapi untuk apabila agak besar kan kita ujung-ujungnya ada ekonomi yang ujung-ujungnya fiktif. Nah, kita harus hitung gimana manajemennya, bagaimana bentuk hitung-hitungan dari A sampai akhirnya, dari hulu ke hilirnya, kita ujung-ujungnya uang fiktif. Nah, kalau kita hitung per bulan atau per 40 hari kita menghasilkan berapa, misalkan itu ujungnya ke fiktif. Kita inginkan demikian Pak penjelasannya. Ini bagi saya dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf Pak yang di belakang, nanti baru ke sebelah kanan Pak ya. Terima kasih. Nama saya Soleh Fajar dari Kabupaten Pasaman, dari kelompok budidaya maggot sejahtera Citra Lestari. Yang kita simak dari awal sampai akhir pembicaraan tadi dari dua narasumber itu sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau tidak segera penanganan sampah ini bisa jadi membunuh, bisa jadi melangit lebih luas sampahnya daripada buminya nanti. Jadi di sini yang menjadi bahan pertanyaan sama kita yang selama ini, kita mulai dari tingkat desa atau nagari, ini sangat sering kita keluhkan Pak. Seperti tadi diulas di dalam undang-undangnya, adanya keterlibatan pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana. Kenapa tidak ada penekanan kepada nagari dari dana desa itu sendiri menyediakan anggaran untuk sarana prasarana penumpukan sampah di nagari itu sendiri? Andai kata ada penekanan ini, saya rasa sampah itu sejenak akan lenyap. Kami sudah banyak berbuat dari sampah organik maupun anorganik, itu sudah sangat banyak yang kita kelola. Apakah mainan kunci, mobil-mobil untuk anak-anak, atau yang lain-lainnya, sampai kepada maggotnya. Tapi kita yang hadir ini mungkin sama penyakitnya dengan kami, keterbatasan dengan anggaran. Bisa enggak dianggarkan kepada setiap kelompok maggot ini berupa anggaran perbantuan modal, sehingga bisa berbuat lebih besar atau produksi di nagari masing-masing. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Kami sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fransi Erumi dari kelompok Maggotan BSF Talawi Sawalunto. Di sini dari pemaparan dua pemateri tadi, termasuk dari sambutan dan arahan dari Pak Kabid tadi, jadi ada satu permasalahan yang kami tangkap di sini, yaitu masalah sampah ini. Masalah
sampah ini adalah artinya selama ini pemikiran kita bersama atau yang kita lakukan di kenyataannya kita cuma melakukan pemindahan gitu kan. Jadi sampah dipindahkan dari rumah ke TPA. Artinya di sini kami mengusulkan, ini bukan pertanyaan cuma usulan. Bagaimana kalau seandainya dari istilahnya ada aturan yang tegas dari atas itu tentang pemilihan sampah ini sampai ke bawah gitu. Dia artinya dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan ada aturan bagaimana kita mendidik atau mengajarkan masyarakat atau warga kita ini mulai memilih sampah itu dari rumah tangga gitu kan, memilah. Jadi kami dari pelaku-pelaku ini siap. Baik itu kami kan di Solo juga sudah punya bank sampah. Kendalanya di lapangan memang itu masyarakat tidak terbiasa dia memilah sampah-sampah tadi. Jadi makanya kalau ada regulasi atau aturan yang mengatur dari atas sampai ke bawah, saya rasa masalah itu bisa clear gitu kan. Jadi pembiasaan ini dimulai dengan aturan gitu. Kalau aturan tidak jalan, besok sudah jadi terbiasa untuk generasi yang berikutnya. Ini mungkin demikian saran dan usulannya Pak ya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Ali Nurdesa, kita dari Padang Pariaman, Lubu Alun ya, Bumna, Lubu Alun Sejahtera. Bumna sudah mengalokasikan, dialokasikan oleh Mendagri 200 juta untuk pembuatan sarana infrastruktur untuk pengolahan atrot. Boleh Bapak Ibu, mungkin sebagian sudah ada yang berkomunikasi Bu, memang akhir-akhir ini ada masalah personal ya di SDM-nya sehingga agak kurang jalan aturnya. Saya sebagai pengawas minta untuk yang dari untuk dihidupkan lagi dan tahun 2016 saya pribadi mulai mengangkut di Padang ke rumah awalnya untuk riset ya, karena kita di kampus urusan informasi untuk riset bagaimana. Saya ada 3 hal di sini yang disampaikan. Pertama terkait dengan pemilihan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Pengaturan daerah di sini. Yang paling pertama memilah itu dicontohkan terlebih dahulu oleh mobilnya. Kita di Komplek waktu saya di Pak Raka sudah membuat program memilah-memilih. Udah pilih kotak ini organik, ini kering segala macam ya. Karena saya tinggal di rumah dinas Puskesmas. Udah ada kotak-kotaknya, tapi ketika dimasukkan ke mobilnya digabung lagi. Jadi membazir saja, nggak ada gunanya. Saya sekarang sudah pindah tinggal di dekat Bumi Turun, dekat TPA itu. Sehari-hari ngantar anak lewat itu TPA. Sehari-hari ketemu dengan mobil yang sekian puluh itu, tidak ada satupun yang memiliki kompartemen di mobil itu. Jadi pada Bapak DLH, yang pertama memilah itu mulai sekarang saya kalau bisa mobilnya itu langsung dipilah. Ini mobil sampah organik warnanya hijau. Ini mobil sampah organik warnanya ini. Clear itu. Jadi yang mengambil sampah organik ini, yang mengambil sampah organik. Kalau ternyata itu kosnya besar, udah buat kompartemen saja. Bagian depan yang organik, bagian depan anorganik. Yang kering. Jadi langsung terpisah. Anak SD pun yang kita ajari nampak, oh gitu loh, kalau nanti kamu ini warnanya yang hijau, masuknya ke sana. Ini warnanya yang kuning, masuknya ke sana. Kalau sekarang nggak ada Pak Mubazir itu. Kita ngajarin udah berapa kali kita turun ke lapangan, nggak ada mubazir aja. Dipilah-pilih di sekolah, sama orang tukang sampahnya digabungin lagi. Bagi kita pelaku makot, susah juga. Kalau sudah ada yang seperti organik tadi kan tinggal ngantar saja kepada
kepada kita ini. Kalau misalnya di Padang ada misalnya di beberapa tempat yang butuh sekian ton sampahnya. Sekarang bukan kekurangan pasar lagi Pak, kita kekurangan sampah sekarang. Pelaku-pelaku ini, sebagian di sini sudah menyatakan saya kekurangan sampah, sudah susah akhirnya karena tidak terpilah dan tidak terpilih dengan baik. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa diusulkan. Lalu kemudian mengenai yang disampaikan tadi ada tambahan sebenarnya. Ini sebelumnya saya rahasiakan hanya kepada Eko yang saya sampaikan. Tapi sejak tahun 2017-18 itu ada yang lebih besar dibandingkan sekedar protein dan pupuk Pak dari Maggot ini. Sekarang saya buka aja di sini. Apa itu? Serangga dari Maggot ini adalah makan terbaik untuk walet. Waktu saya di Padang, itu kan rumah perumahan semua. Nah ketika ada lomba, jadi Maggot saya disuruh sama istri dilepaskan, maka dilepas biarkan serangganya dari pupa yang sudah jadi serangga itu. Betul. Itu komplek itu penuh dengan walet. Tiap jam setengah 7, jam 6 pagi. ramai sekali. Sore juga ramai sekali. Saya dari mana datangnya? Maghrib dan pagi. Ya ramai sekali. Nah ketika pupanya udah habis, nggak ada lagi waletnya. Berarti begitu saya tanya sama teman yang dosen ahli perseranggaan di biologi, nah ternyata memang ini makanan yang paling diinginkan oleh walet genusnya ya, genus dari ini. Nomor 1 itu jenis-jenis genus kayak kumbang. Jadi nomor 2. Jadi ini kali kedua saya sampaikan, pertama ke Eko. Jadi ini bisa jadi bisnis. Teman saya di Jambi sudah minta produk ini, bawa pupa yang siap untuk di sarang walet saya. Jadi ini coba Pak, silakan. Saya cuma riset gitu aja. Lalu kemudian ada yang terkait ini agak perlu teknologi agak tinggi, yaitu kitin. Rendemen dari serangga yang itu kan kita buang aja sebagai sampah ya. Itu kitinnya 16,2% rendemennya. Sedangkan harga kitin itu di pasaran 1 kilo itu mencapai 1 juta. Itu untuk kosmetik. Kebetulan saya dosen farmasi punya perusahaan kosmetik untuk pelembab. Kitin itu bagus sekali untuk pelembab. Cuma memang saya belum pandai, belum dapat ilmunya untuk mengolah itu. Kalau ada bapak ibu yang punya kenalan yang bisa mengolah itu, saya pengen sekali belajar. Nanti biar saya beli yang mati-mati dari sarang bapak ibu biar kami yang malah mulai dari skala itu mahal sekali. Jadi serangganya juga 16%. Jadi kalau ada berat 10 kilo serangga itu yang sudah punya kandang pasti pahalanya banyak sekali. Dia bisa sepuluh di bawah kemana kan kita berikan lagi kemampuannya. 10 kilo artinya rendemen 16%, 1,6 kilo. Kita ambil saja rendemennya 10% saja, itu 1 kilo, 1 juta loh Pak. Sampah 5 itu saja begitu harganya. Tapi saya belum dapat ilmunya untuk mengolahnya, tapi baru dalam tahap jurnal ya. Berikutnya mengenai maggot yang yang diolah ini. Tadi diskusi dengan kawan-kawan. Mungkin setelah ini kita buat asosiasi yang agak kuat apa ya. Sekarang baru ada di WA group saja. Saya gabung dengan kawan-kawan, kita sudah punya WA group. Mungkin setelah ini kita buat asosiasi yang agak kuat, ada dasar hukumnya yang kemudian bisa mengakses yang sebenarnya sudah bisa dengan hibah itu. Saya lihat kemarin sudah ada di ini kan sama peraturan gubernur 18 tahun 2021 tentang tata cara pemberian hibah. Memang nggak banyak ya, tapi cukup lah untuk nambah. Itu bidang pengendalian dampak lingkungan itu. Kalau kita punya jejaring pengelolaan sampah dapat 15 juta. Kalau kita punya bank sampah dapat 10 juta. Kita kelompok usaha peduli lingkungan dapat 15 juta. Itu untuk provinsi. Mungkin untuk kabupaten kota pasti ada dana hibah seperti itu. Nah, informasi ini kan cara-caranya sebenarnya Pak pemateri sebenarnya sudah tahu ya, sudah saya dapat juga. Mungkin nanti dengan adanya asosiasi yang kuat, kita bisa memfasilitasi untuk mendapatkan itu dari pemerintah sehingga menyelamatkan bumi ini tidak hanya oleh pelaku saja, tetapi benar-benar diberikan fasilitas oleh pemerintah. Itu demikian tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasum Kifli dari kelompok PH Petani Mandiri.
jauh hari bila sampah dari rumah. Justru kami sudah mengapresiasi baik PBB dengan tabungan sampah 2020. Namun kami sedikit ada gangguan di lahan mana sampah yang punya logam berat itu kan tidak boleh, Pak. Hak kami yang untuk mengumpul yang datangnya dari rumah sakit, Pak. Nah, ini perlu kita tekankan semuanya untuk sosialisasi mana sampah yang secara umum kita boleh mengumpul, mana yang pemusnah. Kan ada urunannya, Pak ya. Yang pertama. Yang kedua, kami ingin dari pemerintah binaan yang berkelanjutan. Dari tadi kami mendengar hanya kelompok-kelompok binaan dari pemerintah. Kami yang berdiri ini bagaimana? Padahal kami berdiri dari tahun 2019. Dan kami pun sudah melaksanakan bayar PBB dengan tabungan sampah. Ke depan kami berencana untuk haji. Nah, itu terlepas dari itu, Pak. Yang ketiga lagi, bila sampah dari rumah ini kami sudah mulai sesuai tambahan dari kawan kelompok dari Boalu. Justru dari yang menjemput kewalahan itu oke, sudah dijelasin tadi, Pak ya. Menguntungkan kami langsung memproduksi. Betul-betul bila sampah dari rumah itu datang dari diri kita sendiri untuk mensosialisasikan. Kami yakin yang ada di ruangan ini semua ini tokoh-tokoh penyelamat bumi, tokoh-tokoh yang menyelamatkan bumi. Sebab dari 1 meter tumpukan sampah akan berdampak 300 meter yang menghancurkan bumi. Itu saya ambil teorinya dari pancingan maggot. Ciumannya sampai 300 meter dia datang. Kan begitu juga sebaliknya, Pak. Kalau tumpukan sampah kita udah menghancurkan pH tanah dengan 1 meter, sebaliknya akibat dari itu yang dibawa sirkulasi angin tentu mencapai. Nah, begitu, Pak. Jadi kami dari tambahan dari kelompok Lumba-Alum tadi, kami menginginkan asosiasi yang betul-betul punya legalitas dan diakui oleh pemerintah. Kami perlu alamat yang tepat kemana kami mengadu, kemana kami ingin berkonsultasi, bukan sekadar untuk sosialisasi ini aja yang berkelanjutan. Kan teman-teman tadi bilangin sudah ada bantuan. Ulasan tadi sedikit. Kalau ada yang menanya masalah pasar maggot, saya yang jamin. Berapa maggotnya? Saya yang beli. Nah, ini kan ini Pak, penyemangat apa ya? Persoalannya, saya lihat dari Agam, kenapa meninjau tidak terselesaikan racun yang ada di tambaknya?
sementara maggot tidak mengandung racun. Kalau diganti makanan yang ada di meninjau itu Pak, saya yakin sekali maggot matinya jadi pasir Pak. Tapi kalau makanan ikan jadi asam amonia, racun. Saya yakin itu. Tambah lagi yang kejadian di meninjau itu gas bumi, belerang bumi, tambah asam amonia yang datang. Ya, makanya maggot yang kering itu kan harganya 90.000 sekarang, yang sudah dikemas. Nah, kenapa kita pusing-pusing? Masukin open, bungkus, bikin merek, tumpangin ke penjual-penjual makanan kucing apa segala macam. Dicari sekarang Pak. Tambah lagi, ayam saya kekurangan makan maggot Pak. Terima kasih. Tambah satu Pak. Kita terima pertanyaan ini untuk Tambah seraya Pak. gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya karena kita biar clear ya. Tambah aja Pak, tanya Ini Pak. yang terakhir nanti Bapaknya, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Nomanto, ketua dari utusan dari daerah saya. Baik Bapak semuanya, tentu kami sampaikan tadi dari beberapa yang sudah menyampaikan. Yang intinya adalah beliau adalah pelaku daripada ekonomi kreatif. Tetapi dalam saya mungkin yang ini adalah yang sangat awal sekali karena belum melakukan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kondisi persampahan di saya mungkin sangat luar biasa. Tetapi dengan kebiasaan yang mungkin belum terbiasa, itu sampah hanya dibuang begitu saja, belum ada pemanfaatnya. Jadi kebetulan alhamdulillah kami dari Negeri Sumbu untuk tahun ini kita akan mendapat bantuan dari PUPR bersama dengan DELA itu TP 3SR dalam tahun ini. Jadi kebetulan kemarin kita juga koordinasi dengan pihak yang berkaitan. Sampah itu mau dikemanakan, mau diolah jadi apa, seperti itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kebetulan kita melakukan sosialisasi, ada kaitan, ada penyambungnya seperti itu. Jadi mohon arahan dari pihak terkait kemudian teman-teman sebelum kita tadi materi sampaikan adalah berbicara dengan pariaman dan sebagainya, sudah ada yang berhasil dan sudah ada pemanfaatnya sangat luar biasa. Jadi nanti kita bisa sharing dengan para pelaku-pelaku yang sudah berhasil. Jadi malam hari ini kami mohon petunjuk dari arahan dari Bapak narasumber. Setelah kami nanti melakukan kegiatan TP3SR, otomatis kemarin kita sudah melakukan pada sosialisasi kepada masyarakat. Sampah nanti tolong dipilahkan antara basah dan kering. Nah, itu kebetulan dari RAB yang dibuat itu ada semacam becak beton untuk melakukan penjemputan sampah. Jadi hal-hal yang belum terbiasa, kalau untuk membiasakan kepada masyarakat itu sangat sulit sekali, kan begitu. Yang biasanya sampah hanya dibuang begitu saja, sekarang suruh pilahkan. Tentu ada semacam dorongan dan motivasi dari pihak terkait. Saya cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh rekan semuanya. Ada semacam regulasi, dan aturan tentang pemilihan sampah itu sendiri. Jadi mohon petunjuk, nanti ada rencana tindak lanjut di malam hari ini supaya ada semacam payung hukum untuk kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, jadi yang kami lakukan nanti setelah kegiatan TP3SR kita udah jalan, langkah yang pertama apa Pak? Atau kita melakukan untuk kompos atau kita maggot? Karena kalau kita dua otomatis kita tersandung dengan masalah pendanaan. Nah, itu mohon petunjuk dari narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir silakan Pak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryal. Saya bekerja sebagai kepala UPTD TPA dan IPLT Kota Padang, di PLH Kota Padang. Di sini kami juga akan sedikit memberikan informasi kepada kawan-kawan yang hadir di sini tentang sampah yang ada di Kota Padang. Jumlah sampah yang masuk ke TPA air dingin, yang namanya TPA di Kota Padang itu adalah TPA air dingin. Jumlah sampah yang masuk ke TPA air dingin itu lebih kurang 550 ton per hari. Ya, betul. Kalau dari Dinas Pasar itu diperkirakan sekitar 50 ton per hari, dan bisa diperkirakan sampah organiknya itu sekitar 30 ton. 2,7 kilo per orang. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, sampah kelapa muda itu dari pinggir laut itu per harinya sekitar 20 ton yang masuk ke TPA ini. Alhamdulillah sampai saat sekarang saya sudah sering sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha yang mandiri ataupun yang ada kelompok. Saya ajak untuk kerjasama di TPA itu untuk buat maggot atau buat apalah supaya sampah itu berkurang masuk ke TPA ini. Sampai saat ini, sampai saat sekarang saya belum menemukan investor untuk pengelolaan kompos tersebut. Padahal kita punya lahan untuk pengolahan maggot dan kita pun juga ada mesin pencicah di sana di TPA itu. Jadi tinggal untuk pelaksanaannya saja. Dan ditambah lagi yang paling bagus Pak, di PLT itu ada tanaman air yang bagus seperti azolla. Tapi ini bukan azolanya, tapi adalah lemna yang proteinnya lebih juga cukup bagus untuk ikan ataupun untuk tanaman lainnya, untuk sejenis makanan pakan burung atau pakan ayam. Jadi pada pertemuan ini yang dekat tinggal dengan TPA air dingin, kami sebenarnya mengundang ya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang berminat untuk mengelola sampah organik